Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terutama yang ada di Kekitaan FM, Keningau, Sabah, Malaysia. Berjumpa lagi dengan saya, Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta, Indonesia. Masuk dalam masa Advent pertama, kita akan membahas satu tema yang cukup asik, yaitu dengan satu tema penggantian profesi. Diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 hingga 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, asik kalau dipanggil Tuhan, tetapi banyak orang tidak tahu. Sampai mereka harus menggantikan profesi mereka. Mereka, para nelayan ini memang tukang nangkap ikan. Berarti mereka tidak nganggur, ya, tidak jobless, tetapi mereka mempunyai profesi. Ya, profesi ini kalau sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus mengajak kita juga menjadi penjala manusia. Ya, dengan apa? Kalau penjala ikan dengan jala, tetapi penjala manusia dengan apa? Saudaraku, marilah kita melihat di sini penggantian daripada profesi mereka itu memang asik, tetapi kadang-kadang juga takut. Nanti bagaimana? Saya harus menafkahi keluarga. Ya, ikut Yesus, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau burung ada sarang, serigala ada tempat untuk ada liang untuk masuk. Tetapi anak manusia, Yesus mengatakan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya nggak punya rumah, orang yang miskin, ya, kemana-mana ke desa-desa mengabarkan Injil suci. Nah, para pengikut yang sudah punya profesi dan income yang tetap, ya, mau melepaskan jalannya, orang tuanya, ya, profesinya, mengikut Yesus dan dikatakan segera. Artinya apa, saudaraku? Artinya saudara dan saya, kalau sudah dipanggil Tuhan, jangan lupa, yang memanggil itu bukan presiden, bukan perdana menteri, ya, untuk menjadikan menteri-menteri, ya, profesi yang mempunyai jabatan yang hebat, ya. Itu juga merupakan satu kebanggaan kalau kita dipanggil oleh presiden atau perdana menteri, duduk di dalam satu kabinet, mereka memimpin, ya. Tapi mereka, para nelayan ini, mereka tidak mempunyai pendidikan apa-apa. Ya. Mereka tidak mempunyai satu kehebatan, ya, selain daripada berhubungan dengan ikan. Ya, itu yang dipanggil Tuhan. Di dalam kekosongan kita, di dalam ketidakberadaan kita, di dalam kesederhanaan kita justru dipanggil Tuhan. Kalau kita sudah merasa memiliki A, B, C, D, sudah begitu hebat, ya, dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan yang begitu hebat, ya, terus kita mulai melamar, Tuhan, boleh tidak saya ikut Engkau?
saudaraku, yang memanggil adalah Tuhan. Tidak seorang murid pun melamar. Ya. Hanya satu utusan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan lupa, yang memanggil itu pemilik surga. Ya, pemilik surga yang mempunyai langit, bumi, laut dengan segala isinya. Menjadikan seorang nelayan yang tidak mempunyai apa-apa, ya, mengikut dia secara totalitas. Tidak mikir nanti bagaimana nafkahnya, makan di mana, tinggal di mana, ya. Itulah panggilan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jangan membawa 2 helai pakaian, jangan membawa kasut, jangan membawa tongkat, jangan membawa, pokoknya jangan. Artinya secara totalitas, secara sepenuhnya serahkan kepada penyelenggara ilahi. Jadi ini jalan, ya, tetapi juga penyerahan secara total. Ini mengikuti Yesus. Nah, hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus. Selama ini kita sebagai seorang yang sudah dibaptis, artinya sudah kontrak sama Tuhan, sudah siap harus menjalankan misi dan visi daripada Tuhan Yesus dalam karya keselamatannya. Diutus sebagai misioner, kemana kita pun pergi, di dalam paroki-paroki, ya, kemanapun kita diutus, itu dari keuskupan kita yang mengutus. Ya, tentu Tuhan Yesus tidak datang untuk mengutus kita langsung, tetapi melalui gerejanya, melalui penguasa gerejanya, otoritas, ya, sepenuhnya yang diberikan hak untuk mengutus kita. Kita tidak bisa utus sendiri, saudaraku. Harus ada satu institusi yang mengutus kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita sadari bahwa kita sejak dibaptis, kita sudah dipanggil Tuhan untuk menjalankan, meneruskan karya keselamatan, yang menjala manusia-manusia melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui penginjilan kita, kemanapun kita diutus, apakah di dalam negara sendiri atau keluar negara. Ya, itu tidak menjadi masalah, tetapi melalui pertama-tama gereja lokal, yaitu rumah tangga kita sendiri. Kalau rumah tangga kita sendiri tidak beres, bagaimana kita bisa keluar? Oleh karena itu, kita mohon rahmat Tuhan, ya, supaya kita sungguh-sungguh secara keseluruhan daripada hati kita, ya, jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Mohon rahmat Tuhan untuk penginjilan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berkarya, selamat melayani. Haleluya. Amin.